Dendam adalah sebuah emosi yang sering kali muncul ketika seseorang merasa telah diperlakukan dengan tidak adil atau disakiti oleh orang lain. Namun, menumbuhkan dendam bukanlah solusi yang baik. Untuk mengatasi rasa sakit tersebut, dendam hanya akan menambah beban emosional dan menghambat perkembangan pribadi serta kebahagiaan kita. Pertama, dendam dapat mempengaruhi kesehatan mental. Memelihara dendam berarti terus-menerus mengingat kejadian yang menyakitkan. Ini bisa mengakibatkan stres kronis, kecemasan, dan bahkan depresi. Otak kita akan terus berada dalam keadaan waspada dan tegang, yang pada akhirnya bisa merusak kesehatan emosional kita. Dalam jangka panjang, dendam bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia dan orang lain, membuatnya lebih skeptis dan kurang mempercayai orang lain. Kedua, dendam juga berdampak negatif pada kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa emosi negatif yang dipertahankan dalam jangka panjang, termasuk dendam, dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Ini termasuk tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan gangguan tidur. Tubuh kita merespons stres emosional dengan melepaskan hormon stres seperti kortisol yang jika terus-menerus dilepaskan bisa mengganggu fungsi tubuh dan mempercepat penuaan. Selain itu, dendam juga bisa merusak hubungan interpersonal. Seseorang yang menyimpan dendam cenderung sulit untuk mempercayai orang lain dan mudah tersinggung. Ini bisa mengakibatkan isolasi sosial karena orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dan tertekan. Dendam tidak hanya mempengaruhi hubungan, tetapi juga dengan orang lain di sekitarnya. Orang yang dendam cenderung memproyeksi perasaan negatif mereka ke dalam hubungan yang sebenarnya tidak terkait, yang pada akhirnya merusak hubungan yang baik. Penting untuk diingat bahwa memaafkan bukan berarti kita membenarkan tindakan yang salah. Memaafkan adalah tentang membebaskan diri kita dari beban emosional yang berat. Memaafkan adalah langkah pertama menuju penyembuhan diri. Ini memungkinkan kita untuk melanjutkan hidup tanpa terus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Memaafkan memberikan kita kesempatan untuk meraih kebahagiaan dan meraih kedamaian batin. Dalam konteks spiritual dan filosofi, banyak ajaran yang menekankan pentingnya memaafkan dan melepaskan dendam. Dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen, dan Buddha, memaafkan adalah salah satu ajaran pokok yang harus dipraktikkan oleh setiap pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa memaafkan dan melepaskan dendam bukan hanya baik untuk kesehatan mental dan fisik, tetapi juga penting untuk pertumbuhan spiritual. Mengatasi dendam memang tidak mudah dan memerlukan waktu. Proses ini dimulai dengan kesadaran bahwa menyimpan dendam tidak membawa manfaat apapun. Menyadari dampak negatif dari dendam adalah langkah pertama yang penting. Setelah itu, kita perlu belajar untuk melepaskan dan memaafkan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti berbicara dengan orang yang dipercaya, mengikuti terapi, atau bahkan melalui meditasi dan refleksi diri. Kesimpulannya, dendam adalah beban yang tidak perlu kita bawa. Menyimpan dendam hanya akan merugikan diri kita sendiri, baik secara emosional, fisik, maupun sosial. Sebaliknya, memaafkan dan melepaskan dendam adalah tindakan yang membawa kita kepada kebahagiaan dan kedamaian sejati. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan perasaan negatif. Jadi, marilah kita belajar untuk memaafkan, melepaskan, dan melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih jernih.